Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Ribrata Salata lewat sapaan firman Tuhan pada malam hari ini melalui channel Berita Injil edisi hari Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022. Kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan senantiasa dilimpahi berkat-berkat Tuhan. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang begitu luar biasa yang kami rasakan dan alami di sepanjang kehidupan kami, khususnya sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami dalam kami mengerjakan segala sesuatu, tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya apa yang kami kerjakan itu semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pimpinan Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, melayakkan kami untuk diberikan pengertian, hikmat, mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan sebentar lagi. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pada malam hari ini akan kita baca dari kitab Injil Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Yohanes 15 ayat 4, firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang masih diberikan kesempatan untuk membaca, merenungkan, dan terutama melakukan dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan pembacaan kita dalam satu tema perenungan, tinggal di dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus. Saudara-saudara, rahasia persekutuan dalam kehidupan Kristen yang mampu menghasilkan buah-buah kebajikan adalah tinggal di dalam Kristus. Dalam ayat pembacaan kita tadi dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini bukanlah keselamatan melainkan persekutuan. Kita harus menjalani kehidupan sedemikian rupa sehingga Kristus akan terus tinggal di dalam kita. Dan ini adalah tanggung jawab kita yang memerlukan komitmen dan konsistensi. Ketika Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, Dia berbicara tentang kehendak, tentang pilihan dan keputusan yang kita buat. Ini adalah pilihan kehendak yang dibuat di mana kita memutuskan untuk melakukan apa yang membuat kita terus menghadapnya dan membuat kita tetap terhubung dengan Dia. Kita telah ditempatkan ke dalam Kristus oleh Roh Kudus, dan sekarang kita harus memilih untuk mempertahankan persekutuan tersebut dengan keputusan yang kita buat. Kita memilih untuk membuka diri pada firman-Nya, untuk belajar tentang Dia dan terhubung dengan Dia. Ayat 5b dikatakan, selain aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Kristus, khotbah dan diskusi Alkitab yang paling fasih akan menjadi seperti sebotol kabut yang dengan cepat menguap ke udara. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan kata-kata itu menembus kedalaman jiwa saudara. Mengapa orang Kristen tidak bisa memenangkan jiwa? Karena dia tidak tinggal di dalam Kristus.
Mengapa lingkungan sekitar tidak menjadi semakin indah dengan kehadiran saudara? Karena tidak tinggal di dalam Kristus. Mengapa orang Kristen sering dikuasai oleh karakter buruk, iri benci, dan dendam? Karena dia tidak tinggal di dalam Kristus. Dan mengapa orang Kristen tidak menghasilkan apa-apa? Jawabannya sama, karena ia tidak tinggal di dalam Kristus. Tetap dalam kesatuan dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, tinggal dan melanjutkan di dalam Dia, berarti saudara sudah berada di dalam Dia. Tinggal di dalam Kristus adalah untuk mereka yang di dalam Kristus. Sudahkah saudara memperoleh pengetahuan yang menyelamatkan tentang Kristus? Apakah saudara sudah di dalam Dia? Sudah sungguhkah saudara berusaha keras untuk tetap tinggal di dalam Kristus? Kiranya Roh Kudus terus menguatkan saudara-saudara semua, memampukan kita untuk terus mempunyai kesatuan dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, seperti yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki, sehingga kita boleh berbuah, menyatakan kebenaran, kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada malam hari ini, yang mengingatkan kami, juga mengajak kami bahwa sebagai orang-orang percaya, kami harus tinggal di dalam Kristus seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, melainkan tinggal pada pokok anggur. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong kami untuk senantiasa tinggal di dalam Kristus dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan melalui setiap upaya-upaya pengobatan yang mereka jalani dan terima. Kiranya itu menjadi sarana di tangan Tuhan untuk menyatakan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Tuhan senantiasa menyatakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan karya mereka, sehingga mereka boleh berhasil dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dan kemudian dipakai untuk kelangsungan kehidupan mereka. Pemerintah kami juga kami terus doakan, Tuhan memberkati, Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka boleh terus sehat, kuat, berhikmat, mengangkat tugas dan tanggung jawab pemerintahan dengan baik, sehingga kami pun boleh merasakan dalam bangsa dan negara kami ini rasa aman, tentram, oleh karena penyertaan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan berkati kami, jauhkan kami daripada segala yang jahat. Kiranya malam ini kami boleh lalui dengan penuh damai sejahtera, semuanya semata-mata atas perkenanan Tuhan sendiri. Dan besok pagi kami boleh dibangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, yang juga telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat malam.